buah goleh, dan kemudian disambung nanti dengan Bang Saiful Anwar yang tadi juga sudah hadir di hotel ini sedang sarapan tentang sasalisan atau juga objek Batimang dan Malala di Kabupaten Kampar. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, mohon izin Ibu, Datuk-datuk dan tuan-tuan, kita mulai untuk sesi pertama ini. Kami serahkan kepada Pak Denny Afriyadi dan Ibu Yuli untuk presentasi kajian budaya yang telah dipersiapkan. Silakan. Terima kasih Bang Monda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tentunya Bapak Ibu narasumber ataupun yang nanti akan memberikan masukan kepada kami hasil kajian yang kami coba rangkum berdasarkan di lapangan, yaitu tentang pergerakan pengantin sahur yang objek kajian ini terletak secara teritorial kabupaten di Indragiri Hilir. Ini izin Pak, sekelas Bang John Kobet aja semalam bilang berdebu. Apakah lagi kami yang paling bungsu nampak di ruangan ini. Saya juga dibantu sama Bu Yuli untuk merangkum hasil kajian ini. Semoga nanti masukan dari Bapak Ibu sekalian dapat memberikan penguatan ataupun arah baru untuk nanti revisi dalam apa yang coba kami rangkum. Baik, adapun judulnya yaitu Bagarakan Pengantin Sahur. Sebetulnya ini lebih dikenal dengan pengantin sahur, namun setelah di lapangan ada istilah baru yang kami temukan yang nanti berbicara tentang asal mula kemunculannya hingga familiar dengan sebutan Bagarakan Pengantin Sahur. Jadi objek kajian ini berada di desa Sungai Luar dan juga Pulau Palas di Kabupaten Indragiri Hilir, di mana kedua desa ini merupakan desa yang didominasi oleh suku Puak Banjar di Indragiri Hilir, di mana kalau dalam sejarah kedatangan suku-suku Puak Banjar ini telah ada pada abad 19 dan juga pada masa kerajaan Indragiri, yaitu Sultan Isya Mudayat Shah, Sultan ke-21 Indragiri, yang ketika itu membuka peluang bagi pendatang di Indragiri Hilir untuk memberikan pengolahan terhadap perkebunan di Indragiri, di kerajaan Indragiri, yakni tepatnya di kawasan Indragiri Hilir. Maka sampai hari ini kalau kita lihat Indragiri Hilir itu ada 3 suku yang cukup besar sampai hari ini. Selain suku Melayu sebagai masyarakat tempatan, juga ada suku Banjar dan juga suku Bugis. Ini tak lepas dari sejarah masa lalu di zaman kerajaan tentang ini. Dan sebagaimana kita ketahui, asimilasi Banjar dan Melayu ini banyak juga mengembangkan kesenian-kesenian bercorak Melayu Banjar. Misalnya teater Mamanda yang kita kenal, salah satu teater yang juga tumbuh dan berkembang di Provinsi Riau. Lalu ada Madihin, itu juga sampai hari ini juga tercatat sebagai salah satu kesenian yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Riau, yaitu di Indragiri Hilir. Jadi pengantin sahur juga akan berbicara tentang hal yang sama, tentang suku Puak Melayu dan juga Banjar. Penamaan, jadi istilah pengantin sahur ini adalah suatu penamaan yang diberikan kepada tradisi membangunkan masyarakat untuk sahur pada bulan Ramadan di beberapa daerah di Indragiri Hilir. Seperti yang kami jelaskan tadi, yaitu masih berkembang
sampai hari ini masih dipelihara hari ini di Desa Pulau Palas dan juga Sungai Luar. Penamaan pengantin sahur merujuk kepada perilaku melaksanakan membangunkan masyarakat untuk sahur tersebut dengan melakukan aksi menggunakan pakaian pengantin. Namun pada masyarakat tempatan istilah tersebut lebih dikenal dengan istilah bagarakan. Bagarakan merupakan kata yang berasal dari bahasa Banjar yang memiliki arti membangunkan. Dari penamaan ini diyakini bahwa tradisi bagarakan pengantin sahur berasal dari kebudayaan masyarakat didominasi oleh Banjar yang terjadi asimilasi setelah masyarakat mendiami wilayah Melayu di Indragiri Hilir. Awal mula kemunculan bagarakan ini bagi masyarakat Indragiri Hilir, terutama di Desa Pulau Palas dan Sungai Luar, adalah dari kebiasaan membangunkan masyarakat sahur, seperti yang dijelaskan tadi, dengan memunculkan suara-suara kegaduhan dari tetabuhan seadanya. Awal mula kemunculannya dipercaya sudah ada sejak masa awal kemerdekaan menurut narasumber yang kami temui, karena di masa inilah masyarakat tidak lagi dalam bayang-bayang penjajahan, jadi kehidupan mulai normal sehingga kegiatan ini dipercayai sudah muncul di awal kemerdekaan. Mereka didominasi oleh pemuda-pemuda tempatan yang berinisiatif membantu masyarakat untuk bangun sahur. Dahulunya pelaku bagarakan adalah pemuda-pemuda yang begadang untuk tadarus di masjid setelah pelaksanaan tarawih. Menjelang waktu subuh datang, setelah tadarus selesai, mereka bersama-sama mengelilingi kampung membangunkan masyarakat untuk sahur. Pengaruh kemunculan tidak adanya ketersediaan fasilitas listrik pada kehidupan dahulu menjadikan waktu malam digunakan untuk beristirahat secara maksimal. Setelah pelaksanaan tarawih pada bulan Ramadan, sebagian besar masyarakat akan memilih kembali ke rumah untuk tidur. Hal ini juga disebabkan tidak adanya pilihan hiburan untuk mengisi waktu luang seperti pola kehidupan hari ini. Waktu siang hari yang dihabiskan dengan aktivitas berat seperti berkebun dan juga melaut, meskipun di sana adalah tepian sungai Indragiri, namun masyarakat tempatan juga menyebut sungai itu dengan istilah laut. Maka malam adalah waktu untuk membalas keletihan aktivitas tersebut. Rasa letih yang kuat inilah yang terkadang menjadikan orang terlewat untuk bangun sahur. Maka dibangunkan sahur oleh orang lain adalah suatu hal kesenangan bagi orang dahulu, tidak menimbulkan rasa ketergangguan, kemarahan atau kebencian yang hari ini misalnya juga fenomena-fenomena seperti ini juga tidak semua tempat diterima karena sudah ada fasilitas untuk bangun sahur seperti alarm pada kehidupan hari ini. Ketiadaan listrik juga menjadi penguat dengan tidak adanya fasilitas elektronik sebagai penunjang kehidupan seperti yang melekat pada masyarakat hari ini. Jika kehidupan manusia berkait erat dengan barang-barang elektronik, maka kehidupan dahulunya hanya mengandalkan pada situasi yang ada. Misal penggunaan barang seperti alarm atau jam waker dulu dianggap sebagai barang yang mewah, dan juga seperti di Desa Pulau Palas, di Sungai Luar itu menjadi barang yang langka untuk ditemui pada masa itu. Lalu di sini juga akan kami jabarkan hasil wawancara dengan narasumber perkembangan dan perubahannya. Kalau tadi diceritakan diyakini awal kemerdekaan itu sudah ada dengan bentuk yang cukup sederhana, lalu nanti ada pengaruh-pengaruh dari kesenian pada tahun 70-80-an, lalu ada tentang penggunaan alat-alat elektronik, hingga seperti hari ini kita lihat itu juga sudah berubah drastis dari fungsi awalnya. Di awal kemerdekaan, menurut Ahmadi, narasumber yang kami temui, keberadaan membangunkan orang sahur ini telah ada sejak masa awal kemerdekaan. Kehidupan masyarakat tidak lagi dalam bayang-bayang penjajahan, menjadikan pola hidup mulai aman dalam beraktivitas. Awal kemunculannya hanyalah inisiatif dari pemuda-pemuda tempatan yang biasanya selesai tadarus di masjid dan menunggu waktu sahur tiba, maka mereka akan mengelilingi kampung untuk berteriak memukulkan tetabuhan seadanya untuk membangunkan orang sahur. Adapun awal pelaksanaannya dilakukan pada pukul 1 hingga 3 dini hari. Kebiasaan masyarakat dahulu akan bangun lebih awal dari waktu imsak,
karena harus memasak terlebih dahulu. Ketiadaan fasilitas pemanas ataupun penanak makanan modern seperti hari ini menjadikan mereka harus bangun lebih awal daripada waktu imsak. Kalau sekarang orang biasanya bangun sahur telah mendekati imsak, orang dulu akan jauh lebih dahulu karena dia harus masak. Alat-alat tetabuhan ini juga merupakan alat yang dekat dengan kehidupan masyarakat ketika itu, seperti besi-besi sulak. Sulak itu adalah alat pengopek kelapa, bagi masyarakat di sana disebut dengan sulak. Lalu alat-alat tukang, alat-alat pertanian, ataupun bahan-bahan rumah tangga. Penerangan yang dilakukan untuk berjalan di kegelapan hanya menggunakan penerangan seperti obor. Lalu pada tahun 70-80-an ini juga mengubah istilah bagarakan kepada pengantin sahur. Di tahun 1970-an, kesenian-kesenian tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali di Desa Pulau Palas dan Sungai Luar. Sebut saja kesenian wayang Banjar, kuda kepang Banjar, teater Mamanda, dan lain sebagainya, hidup dan berkembang menjadi sarana hiburan masyarakat. Kesenian tersebut adalah wadah ekspresi masyarakat Banjar dalam mengembangkan kesenian dari wilayah asalnya Kalimantan Selatan. Namun kesenian-kesenian tersebut terjadi asimilasi dengan budaya Melayu sebagai wilayah tempatan. Pertumbuh kembangan kesenian-kesenian tersebut menjadikan perubahan dari tradisi bagarakan. Bagarakan yang semulanya hanya dilakukan secara sederhana, mulai semakin berwarna dengan keterlibatan seniman-seniman di kampung. Alat-alat musik yang digunakan pada acara-acara kesenian digunakan oleh seniman sebagai tetabuhan untuk membangunkan orang-orang sahur. Bahkan keberadaan kostum-kostum tari, teater Mamanda menjadikan keunikan dalam pelaksanaan bagarakan. Kostum ini dipakaikan kepada dua orang pria pada saat melakukan bagarakan. Pakaian-pakaian Mamanda yang berkesan istana sentris atau pakaian-pakaian Raja Permaisuri menjadi penemuan baru dan keunikan bagi pelaku bagarakan. Hal ini menimbulkan fenomena bagarakan semakin mencuri perhatian masyarakat untuk menyaksikan. Semula masyarakat hanya bangun untuk memasak. Setelah ada dengan penggunaan kostum-kostum Mamanda ini juga menjadikan motivasi masyarakat untuk bangun menunggu rombongan bagarakan di depan rumah atau di depan halaman rumah mereka. Selain itu, adanya pasangan pria yang menggunakan pakaian raja dan permaisuri menjadikan masyarakat semakin penasaran, bahkan menunggu-nunggu sosok tersebut. Sedangkan alasan dari pasangan yang sama-sama pria adalah karena dulu tabu perempuan untuk berkeliaran di malam hari atau dini hari ketika itu. Kebiasaan dari penggunaan kostum Raja Permaisuri inilah menjadi awal penamaan dari pengantin sahur. Pengantin sahur disematkan kepada perilaku membangunkan sahur dengan mengarak pasangan yang menggunakan pakaian pengantin, pakaian Raja Permaisuri, awalnya pakaian kostum-kostum kesenian seperti Mamanda. Lalu di tahun 90-an, menjadi tradisi bagarakan pengantin sahur semakin berubah dengan kemajuan zaman. Kehadiran alat-alat elektronik seperti radio, tape recorder mulai digunakan dengan pengeras suara seperti toa atau megafon yang biasa digunakan untuk masjid atau acara-acara kampung. Keberadaan alat tetabuhan seperti di awal besi-besi rumah tangga atau alat musik tradisional mulai ditinggalkan. Pemuda-pemuda memilih menggunakan alat elektronik yang mereka miliki di rumah menggunakan kelistrikan dan aki digotong menggunakan gerobak kayu. Musik-musik yang diputar adalah musik-musik bernuansa islami seperti lagu-lagu qasidah ataupun dangdut lawas. Esensi utama dari pemutaran musik sama dengan tujuan awal adalah untuk memberikan suara semarak agar orang-orang terbangun saat sahur. Pada tahun-tahun ini penggunaan pakaian yang dahulu berupa kostum-kostum kesenian seperti Mamanda mulai berubah kepada pakaian prosesi pengantin yang telah dimiliki oleh tukang-tukang andam di kampung masing-masing. Penggunaan makeup yang semakin lengkap menjadikan sosok laki-laki hampir menyerupai perempuan. Di tahun 2000-an, di mana fenomena hiburan organ tunggal ataupun keyboard bagi masyarakat tempatan akrab disebut marak meracuni masyarakat dengan pedesaan seperti halnya di Desa Pulau Palas dan juga Sungai Luar. Hiburan ini dinilai sebagai hiburan modern dengan menyajikan musik-musik dangdut, pop, bahkan musik-musik tempo cepat atau akrab disebut di masyarakat dengan musik house. Masyarakat sana akrab sebutnya dengan musik house.
Semarak Demam musik dangdut pop musik house ini juga menjadikan masyarakat berlomba-lomba untuk memiliki speaker-speaker besar yang memiliki resonansi bass kuat di rumah-rumah. Speaker-speaker ini menjadikan hiburan masing-masing keluarga di saat listrik menyala. Biasanya rumah-rumah akan berlomba-lomba memutar musik pada waktu sore hari menjelang maghrib tiba. Waktu ini adalah waktu yang tepat karena dimulainya menyala arus listrik di rumah-rumah pada awal-awal tahun 2000-an, serta waktu yang dinilai tidak mengganggu ibadah sholat dan istirahat malam. Kepemilikan speaker-speaker di rumah ini pula yang menjadikan alat membangunkan sahur pada bagarakan pengantin sahur berubah. Musik yang awalnya adalah tetabuhan, kalau awalnya tadi hanya pukulan-pukulan dari alat-alat rumah tangga, lalu pada tahun 90-an menggunakan toa ataupun megafon, mulai semakin semarak dengan musik-musik dentuman bass yang besar. Tentunya banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam hal ini yang dapat kita lihat selain berkaitan dengan agama, lalu ada tradisi juga gotong royong. Lalu transmisi, pewarisan dan tantangannya. Sebagaimana dijelaskan asal muasalnya, keberadaan bagarakan pengantin sahur telah diwariskan secara turun-temurun. Bagarakan pengantin sahur yang dulunya bersifat kebutuhan sosial bergeser menjadi hiburan di tengah masyarakat. Meskipun fungsi dari membangunkan sahur tidak begitu relevan lagi karena sudah adanya alat-alat elektronik yang bisa menggantikan, namun tradisi tersebut tetap dilestarikan masyarakat. Sebagai bagian dari produk kebudayaan, bagarakan pengantin sahur juga mengalami pergeseran. Kehadiran musik-musik bernuansa house menimbulkan kesan bahwa penyajian bagarakan pengantin sahur yang jauh dari unsur Islami, sebagaimana fungsi awalnya. Ini pula menjadikan pertentangan pendapat di tengah masyarakat tentang keberadaannya. Belum lagi perkembangan persepsi hari ini yang menilai lelaki yang didandani atau menyerupai perempuan adalah menyalahi kodrat hidup serta ajaran agama. Pertentangan dan perbedaan pandangan. Pertentangan dan perbedaan pandangan terhadap bagarakan pengantin sahur sempat mencuat di tengah-tengah masyarakat. Tradisi yang semula hanya dikenal dan dinikmati oleh masyarakat tempatan mulai tersebar di